Ketika kita dibaptis, kita masuk gereja. Kita menjadi anggota tubuh Yesus. Kalau kita masuk ke kapel pengutusan di Taman Getsemani, di sana ada salib yang tidak ada tangannya. Lalu di situ ada tulisan, "Kamulah tanganku." Jadi ketika kita masuk kapel pengutusan itu, kita disadarkan, saya dibaptis. Dibaptis berarti saya masuk sebagai anggota gereja. Dibaptis berarti saya masuk sebagai anggota tubuh Yesus. Mungkin ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai kaki, tetapi yang jelas dengan dibaptis kita menjadi anggota tubuhnya Yesus. Semua menjadi anggota tubuhnya Yesus. Bukan kepalanya, kepalanya tetap Yesus. Jadi dibaptis itu berarti kita bersatu dengan Yesus. Dan ingat, kita anggota tubuh dan bukan kepalanya. Jangan dibalik-balik. Kepalanya itu adalah Yesus. Yang berarti di dalam gereja tugas kita itu adalah merelakan diri, dipimpin, dikepalai, dikomandoi oleh Yesus. Maka tadi di awal saya mengatakan, penting sekali kita mengasah. Penting sekali kita berusaha semakin hari kita nih makin mudah tersentuh oleh Yesus. Supaya kita dipengaruhi oleh Yesus. Kalau Yesus sebagai kepala oleh kita nggak pernah dirasakan sebagai yang menyentuh hati, maka kan sulit bagi kita dipengaruhi olehnya. Betul nggak? Iya. Jadi ingat, dibaptis berarti kita masuk sebagai anggota gereja. Dibaptis berarti kita menjadi anggota tubuh Yesus. Yesus kepala dan kita bukan kepala, kita hanya anggota. Maka kita ini digerakkan, dipimpin, dikomandoi oleh kepala. Maka penting bagi kita anggota selalu berusaha mendengarkan apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Yesus sebagai kepala. Apa yang diharapkan oleh Yesus sebagai kepala. Kita harus sensitif. Kita harus disentuh oleh apa yang dikatakan, oleh apa yang diajarkan, oleh apa yang dibuat Yesus kepala. Jadi nomor 2 ini, apa artinya dibaptis? Ini cukup paham? Kalau nomor 1 tadi kan mengenai pentingnya kita ini tersentuh oleh peristiwa Yesus. Yang kedua itu sakramen baptis. Artinya apa? Artinya kita masuk gereja menjadi anggota tubuh Yesus. Yesus kepalanya, kita badan yang harus mengikuti kepala. Cukup jelas? Lalu sekarang yang ketiga. Yang ketiga krisma. Krisma itu berarti keluar. Kalau dengan dibaptis kita masuk menjadi anggotanya gereja, anggota tubuh Yesus. Dengan menerima krisma kita keluar. Keluar dalam arti kita melaksanakan perutusan Yesus. Kamulah tanganku. Kamu juga harus berbuat. Jadi dengan sakramen krisma kita ini diurapi, kita dipercaya, kita diberi tugas perutusan supaya apa yang diharapkan oleh Yesus makin hari makin banyak buah-buahnya. Lalu bagaimana kita yang adalah tangan Yesus, yang adalah kaki Yesus keluar melaksanakan perutusan. Kalau dalam misa itu saudara-saudari pergilah, kita diutus mewartakan Yesus, mewartakan Injil, mewartakan kabar baik Tuhan. Jadi 3 ini harus kita pegang. Sekali lagi, nomor 1 adalah kita harus berusaha terus supaya bisa menjadi orang yang mudah tersentuh oleh peristiwa Yesus. Yang kedua, dengan dibaptis kita masuk menjadi anggota tubuh Yesus, kepalanya Yesus, kita harus taat pada Yesus. Lalu ketiga, dengan krisma kita itu keluar, kita utusan Yesus. Kita oleh Yesus diharapkan apa? Nah, 3 ini
yang paling dasar. Nah, sekarang saya mau membentuk kelompok sharing supaya nanti kita mendapatkan bekal untuk melaksanakan perutusan. Ini kalau saya lihat kan ada 3 kelompok. Pertama ada kelompok yang sudah berkeluarga, lalu yang kedua ada kelompok SMA, terus ada kelompok SMP. Yang sudah berkeluarga punya perutusan. Makin hari makin dirasakan betapa perlu diangkat kembali tentang penghormatan, penghargaan bahwa perkawinan berkeluarga itu suci. Mengapa? Karena ada fenomena kok aspek sucinya ini menjadi kendur. Nah, bagaimana orang yang sudah berkeluarga ini? Apa yang bisa dilakukan sekarang ini oleh yang sudah berkeluarga? Supaya ada gerakan, ada tindakan yang bisa dilakukan untuk menghargai sucinya perkawinan saya, sucinya perkawinan orang lain. Lalu yang SMP dan SMA nanti kelompoknya berbeda, tetapi pertanyaannya sama. Kita jangan menganggap remeh kenakalan remaja. Sekarang sedang viral masalah Vina di Cirebon. Siapa yang tidak tahu? Ada yang pernah atau mau kesurupan? Ada enggak? Enggak ada. Kasus Vina paling tidak itu menyadarkan bahwa remaja itu kenakalannya enggak main-main, enggak main-main. Nah, maka nanti kelompok SMP dan kelompok SMA masing-masing kelompok sendiri, tapi bahan sharingnya sama. 1. Kenakalan yang serius di kalangan remaja yang seusia kalian sekarang ini apa? Yang serius lu ya, karena banyak kenakalan, tapi kan bobotnya kan beda-beda. Ada kenakalan yang serius. Nah, yang serius itu apa? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan kalau kita punya teman yang punya kenakalan serius? Ini sikap terhadap orang lain.